Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bagaimana kabarnya siswa-siswi pada siang hari ini? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat sekarada, tim Joli ada semuanya sepertinya hadir, alhamdulillah, dan kelihatannya sehat-sehat semua. Sebelum kita mengawali Hadir belajar hari ini, mungkin alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Segala kegiatan hari ini agar dimudahkan pada proses pembelajarannya. Julfikar, boleh untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini? Siap Pak. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Julfikar telah memimpin doa untuk hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi atau pemrograman pada perangkat lunak bahasa pemrograman. Nanti yang akan kita coba setelah itu untuk menginstal, tetapi sebelumnya untuk kita mengingat atau mereview materi sebelumnya, apakah ada yang masih ingat kita pada pertemuan sebelumnya? Oh gitu ya, untuk mengingatkan atau mereview untuk pelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu adalah tentang bagaimana kita membuat flowchart, algoritma, dan hero code. Nah, tadi seperti kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu untuk memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Setelah itu kita dapat melakukan instalasi perangkat bahasa pemrograman. Nah, tujuannya tadi sudah saya sampaikan. Di sini kita nanti akan menjelaskan tentang apa itu perangkat lunak dari bahasa pemrograman dan bagaimana cara untuk instalasinya, seperti apa. Nah, ini untuk poin materinya yang nanti akan saya jelaskan tentang perangkat lunak dari bahasa pemrograman dan bahasa pemrogram itu sendiri, menjelaskan tentang jenis-jenis bahasa pemrogramannya, memasukin materi. Bapak pengen nanya dulu, apakah kalian tahu apa sih bahasa pemrograman itu, atau misalkan perangkat lunak bahasa pemrograman? Perangkat lunak yang digunakan untuk memasukkan bahasa pemrograman, Pak. Ya, kalau perangkat lunak tahu, kira-kira perangkat lunak itu seperti apa sih gitu? Aplikasi, Pak, aplikasi. Contohnya Microsoft Word. Nah, itu adalah tadi tentang perangkat lunak dan bahasa pemrograman. Perangkat lunak adalah sebuah aplikasi atau software untuk memudahkan manusia yang ditanamkan ke komputer, nah, sebagai jembatan. Jadi user itu bisa menggunakan komputer. Nah, itu salah satu fungsi dari perangkat lunak. Dan bahasa pemrogramannya adalah yang membuat aplikasi itu sendiri. Nah, di dalam bahasa pemrograman ini dibagi ke dalam 4 generasi. Yang generasi awal atau pertama, dia biasanya menggunakan bahasa mesin, di mana kita tahu yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya dengan Bu Sri Ilyen. Nah, itu adalah biner, di mana angkanya hanya 1 dan 0. Jadi kita tahu di sini pada pelajaran Siskom itu nanti kemana sih untuk tujuannya, ternyata dipakai di komputer dengan bahasa mesin ini, 1 dan 0 itu. Nah, untuk generasi kedua, nah di sini ada bahasa assembler atau bahasa ASCII. Nah, untuk bahasa pemrograman yang ketiga, nah ini yang akan kita gunakan, bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kalau sebelumnya kita telah belajar di sebelumnya di flowchart, setelah itu di pseudocode. Nah, ini mendekati bahasa pemrograman generasi ketiga ini. Nah, di mana kita
Di sini biasanya banyak sekali jenisnya. Ada Basic, ada Pascal, ada Fortran, ada C++, COBOL, Python, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada bahasa pemrograman generasi yang keempat, di mana non-procedural yang memungkinkan seorang programmer ini dapat mengintegrasikan komputer, seperti Oracle, Informix, Sybase, dan Access. Tetapi ini biasanya untuk programmer tingkat lanjut, dan biasanya untuk menggunakan pada penggunaan database. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kita lanjut ke jenis-jenis perangkat lunaknya. Nah, untuk jenis-jenis perangkat lunak atau software yang digunakan. Nah, yang pertama contohnya adalah NetBeans. Nah, ini adalah contoh perangkat lunak bahasa pemrograman untuk mengembangkan, biasanya digunakan pada bahasa C atau C++. Nah, biasanya kebanyakan orang, tapi untuk programmer di kita, kebanyakan mereka menggunakan untuk bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript, atau Java. Selanjutnya yang kedua ada contohnya untuk aplikasi atau perangkat lunak bahasa pemrograman yang kedua, yaitu adalah Turbo Pascal atau Free Pascal. Ini untuk compiler, dia dirilis oleh Borland. Nah, untuk bahasa pemrograman Pascal. Dan yang ketiga, contohnya di sini ada untuk kode blok. Nah, dia biasanya diintegrasi untuk bahasa pemrograman fokus ke C++. Sampai sini, apa sudah paham? Siswa-siswi? Borland tadi itu bahasa pemrograman atau apa tadi itu Pak? Ada tadi Borland lihat di slide. Untuk tuh Pak. Nah, untuk Borland ini dia fokusnya ke dalam bahasa Pascal. Itu Julfikar. Jadi dia itu hanya digunakan untuk compiler pada bahasa pemrograman Pascal. Akan Bapak perlihatkan bagaimana cara untuk menginstalasi software, contohnya pada software Pascal tadi. Itu tinggal di next saja. Ya, Pak. tapi nanti kita pada saat penginstalan di sini kita perhatikan aplikasi ininya kita mau simpan di mana, apakah di partisian D, di C, dan lain sebagainya di dalam komputernya. C++ untuk di handphone ada nggak Pak? Untuk C++ di handphone itu ada. Kalau sudah paham, nah, sekarang nanti untuk tugasnya kalian install seperti contoh yang telah Bapak sediakan. Untuk softwarenya bisa diambil di LMS model yang telah Bapak sediakan nanti gitu. Setelah itu nanti buatlah penugasan di situ, instalasi seperti yang telah dicontohkan tadi. Kalian screenshot, nah dibuat laporannya dalam bentuk Microsoft Word. Setelah itu kalian juga coba untuk programnya di situ membuat biodata diri kalian masing-masing. Ya Pak, untuk materi kali ini kalau saya simpulkan, bahasa pemrograman itu ada berbagai macam Pak ya, sesuai dengan generasinya. Kemudian juga di sini juga kita tadi menginstal, langkah-langkah menginstal aplikasi untuk pemrograman Pak ya, itu Pak. Untuk menutup pelajaran hari ini, silakan untuk Julfikar memimpin doa. Baik Pak, terima kasih Pak untuk materinya hari ini. Pada teman-teman, sebelum materi ini ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.